Oke guys, selamat datang kembali di Highway Culture Racing Channel. Kali ini kita ada sesuatu yang lumayan spesial. Kita akan mereview sebuah Toyota tua 2 pintu mobil sport. Nah, ini adalah Toyota Celica tahun 2004. Seperti yang kita lihat di depan ini, dia tampangnya masih standar ya. Dia masih standar, cuman dia ini yang versi JDM. Nah, jadi yang versi JDM itu dia seri mesinnya cuma 1 ZZ, bukan 2 ZZ. Nah, apa aja modifikasinya? Kalau dari luar sih ya standar aja. Nah, untuk suspensinya mobil ini menggunakan Koni Shock. Ya, itu warnanya kuning. Oke, balik lagi. Nah, jadi ini pakai Koni Shock. Dia nggak bisa dinaik turunkan, tapi dia bisa di adjust empuk soft hardnya ya. Nah, terus bedanya lagi kalau yang Celica JDM sama yang bukan itu, Celica JDM tuh rata-rata two tone ya, colornya ya, warnanya two tone. Nah, untuk bannya ini dia pakai ring 18. Bannya berapa ya, lupa ya, 235 kalau nggak salah. Belakangnya masih pakai tromol. Nah, tampaknya dari belakang itu seperti begini. Ya, masih standar lah ya. Dan ini nanti rencana mau oh ya, kalau yang ini bukan lampu bawaannya ya. Nah, ini yang lampu bawaannya versi Australia. Kalau yang versi aslinya enggak. Kalau bagasinya kita lihat, copot dong. Wah, mobil lama nggak dipegang soalnya guys. Oke lah. Nah, kalau mobil ini standar nggak ada apa-apanya. Nah, kita sekarang coba review kalau dari dalam. POV-nya dari dalam tuh gimana sih mobil ini? Nah, tinggi saya 185 cm. Jadi kalau kalian ini agak dekat sama atap, ya sorry ya, orangnya kurang cocok sih kok. Nah, cuman ini kalau untuk orang yang tingginya sesaya, tingginya ini masih oke, dia nggak terlalu rendah. Karena atapnya ini masih ada sekitar 4 jari lah, kepala sampai atap tuh ada sekitar. Nah, dan ternyata hujan guys. Nah, ini posisi dalamnya mobil ini ya, Toyota Celica 2004. Kita lihat dari dalam, itu mobil ini tuh posisi duduknya itu yang pertama ya, yang paling kentara itu posisi duduknya rendah. Jadi dia rendahnya itu cuman sekitar 1 jengkal aja dari tanah. Kita duduk itu cuma 1 jengkal dari tanah. Nah, mobil ini tuh karena dia rendah, akhirnya center of gravity-nya dia turun, sehingga mobil ini handlingnya bisa dibilang, menurut saya dalam kondisi standar, Celica itu termasuk mobil front wheel drive dengan handling termasuk yang paling baik. Jadi bahkan kalau untuk Type R segala macem kondisi standar ya, itu Type R menurut saya masih kalah lincah kalau dibanding Toyota Celica ini. By the way, buat kalian yang Honda Boys, saya tidak bermaksud untuk menghina atau ini hanya review jujur pengalaman pribadi saya naik Type R itu rasanya gimana, naik ini gimana. Jadi ini review sejujur-jujurnya tanpa disponsori siapapun. Jadi saya ngomongnya to the point, apa adanya. Nah, dan yang kedua, posisi duduknya. Posisi duduknya ini itu kalau kalian lihat ya, tinggi saya 185. Ini pundak saya itu masih ketutupan sama tingginya door trim ini. Nah, ini kenapa sih kok tinggi begini? Satu, door trim itu kalau semakin tinggi door trim, terus penumpang itu yang nyupir kan rasanya kayak ke bawah tuh. Nah, itu dia nanti
dia akan merasa aman. Kita sambil jalan ya. Nah, cuman yang jelek ini nih, kalau mundur, kalian denger nggak? Alarmnya bunyi tut kayak bis. Bentar ya, kita lagi putar dulu. Nah, jadi mobil ini tuh satu, karena dia rendah, kita akhirnya merasa nyaman gitu loh. Kita merasa bawa mobil tuh merasa aman. Jadi akhirnya kita bisa becek terus, gasnya bisa digaspol. Nah, yang kedua Yang kedua ini untuk kondisi setir ini cuma bisa naik turun aja guys. Ya maklum lah, mobil tahun pertama launching kan tahun 2001 kalau nggak salah ya. Ya mobil tua lah, tahun 2001, jadi ya mau apa lagi gitu loh. Terus kondisi tengahnya dashboardnya itu kayak gini. Semua ini masih analog guys. Jadi bukan yang tombol-tombol gitu, masih analog, semua masih bisa dibilang jadul lah ya. Nah, Celica yang JDM ini sama Celica yang biasa, yang versi UK atau versi Australia itu nggak ada bedanya kalau di interior. Semua mirip, cuman paling bedanya head unit kayak gitu-gitulah. Bedanya itu cuman head unit, terus ini speednya bisa Tiptronic kalau yang versi UK sama versi Australia. Kalau versi Jepangnya malah nggak bisa. Dan seperti biasa kalau versi Jepang itu, kalian kelihatan nggak ya? Ini 180 dia. Nah, 180, dan dia malah cuman 4 speed ya autonya kalau nggak salah, lupa saya. Nah, bedanya lagi kalau yang ini itu mesinnya seri mesinnya cuma 1 ZZ. Kalau yang versi luar itu namanya 2 ZZ, jadi HP-nya lebih besar. Kalau yang ini kecil guys, HP-nya mungkin sekitar 160-an kali ya. Kalau ditanya mobilnya kenceng, bang, mobilnya kenceng nggak? Menurut saya sih enggak. Menurut saya sih nggak kenceng. Cuman dia kalau diajak nikung kenceng dia, maksudnya dia enak kalau diajak nikung. Nah, terus mobil ini supaya lebih enak karena mesinnya nggak terlalu kenceng, kita bikin mesinnya lebih responsif guys. Jadi mesinnya kita bikin lebih responsif, meskipun mesinnya masih standar, semua masih standar mobil ini, nggak ada yang diganti. Penggantiannya cuman di suspensi aja tadi, suspensinya pakai KONI. Nah, buat kalian yang nggak tahu KONI suspension itu apa, KONI suspension itu ya kurang lebih suspensi middle lah ya, middle ya, harganya juga lumayan. Ini harganya cuman yang bisa adjustable soft hard aja, dia nggak bisa naik turun, nggak bisa disetel naik turun, itu aja harganya udah seharga coilover yang banyak dipakai orang-orang sekarang ini. Jadi ya dibilang mahal ya lumayan mahal sih gitu. Cuman naikannya kalau dari standarnya sih nggak beda jauh, cuman dia lebih keras sih ini gitu loh. Jadi naikannya ini dia nggak keras, nggak empuk, tapi kalau dibanding RX-8 saya itu, ini masih lebih keras naikannya. Nah, terus kalau misalnya tadi kan saya bilang mobil ini mesinnya masih standar, kenapa kok nggak di utek-utek? Sebenarnya pingin sih pasang kayak K-series kayak gitu-gitu, tapi nggak worth it aja, nanti takutnya mobilnya nggak dipakai malah kan. Jadi enak beginilah, Matic, bisa buat jalan-jalan, mobil sport ya, agak bergaya dikit lah ya, kelihatan keren dikit lah ya gitu loh. Ya meskipun tua tapi kan ya masih mobil sport, cuman gitu aja sih. Nah, cuman kalau untuk masalah sendiri, mobil ini selama mulai dari tahun 2006 ya. Jadi mobil ini 2006 tuh masuk ke Indonesia. 2006 itu nggak pernah yang namanya rewel.
mobil ini nggak pernah namanya rewel. Jadi sama sekali mogok pun belum pernah. Jadi intinya mobilnya top. Nah terus kalau untuk mesinnya cuman timingnya aja dimajuin guys. Jadi supaya mobilnya lebih responsif ya. Jadi di remap enggak, mobil ini bukan remapan standar kok ini. Jadi timingnya dinaikin, jadi mobilnya respon di bawah itu lebih cepat. Jadi kayak ini nih, kita jalan berapa ini? Nah, kita jalan 30 kan. Ini kita gasnya kecil, RPM-nya cuman 1800 lah ini ya. Kita gaspol, nanti kalian lihat reaksinya ya. Gas. Tuh. Dia langsung nyentak dia. Coba lagi ya. Kita jalan 40 lagi nih. Gas. Nah. Jadi dia akhirnya karena responnya cepet itu, kalau dipakai luar kota yang bukan tol ya, luar kota yang bukan tol, mobil ini rasanya jadi kayak mobil kenceng. Mobilnya karena dia nyalipnya lebih cepat gitu loh. Memang sih nggak kayak si Supri. Kalau Supri kan memang spesialis top end dia. Jadi putaran atasnya memang jauh kenceng, tapi bawahnya Supri kalah, reaksinya kalah cepat sama mobil ini. Mobil ini cepet banget guys. Nah terus yang saya suka lagi dari mobil ini apa? Bentuk dashboardnya guys. Bentuk dashboardnya itu dia ke depan ya, jatuhnya ke arah depan. Karena dia jatuh ke arah depan ini ya, jatuh ke arah depan, itu dia rasanya jadi mobil tuh kayak jadi jadi luas. Terus pemandangannya ini luas guys. Jadi kalian lihat depan sini, ke samping, ke kanan, ini nggak ada yang ketutupan sama sekali. Nah terus kalau handling coba ya, ini kita belok kiri deh. Ini kita bokin. Tuh, itu kita bokin tuh sampai lompat. Nah dia kalau dipakai ngebok itu mobilnya ngikut, nggak ada masalah gitu loh. Cuman memang kalau untuk belok ekstrim yang agak kenceng-kenceng, joknya memang kurang ngerangkul ya, karena dia bukan bucket seat. Tapi yang kedua saya paling suka lagi, mobil ini nggak pernah rewel. Mau dikasih bensin pertalit, mau pertamak, mau pertabo, terserah. Dan dia irit guys. Iritnya ini kurang lebih kalau saya nggak salah hitung itu hampir sama kayak Honda Jazz kali ya, kurang lebihnya. Jadi bisa dibilang irit. Kalau ditanya top speednya berapa, jujur ya, saya nggak tahu top speednya berapa, karena di sini kan angkanya cuma 180. Tapi pernah waktu itu kejadian lagi ngebut di tol. Jadi kalau kalian lihat nih speedometer ini kan nolnya di sini kan, nolnya di sini. Ini nol ini speedo ini balik lagi 180 terus balik ke nol lagi. Waktu itu pernah. Jadi muter 360 derajat. Nah, kalau dibilang cepet nggak? Itu jadi kalau ke nol lagi kurang lebih berarti mungkin ya kira-kira sekitar 240-an kali ya, apa 230 230 kali ya ini. Kalau ditanyain naiknya kenceng apa enggak, maksudnya speednya naik ke situ kenceng apa enggak? Enggak, pelan sih mobilnya. Pelan guys, serius. Mobilnya pelan. Tapi buat kalian, kalau kalian mau nyimpen mobil ini, saya bilang kalian nggak akan nyesel. Nggak akan nyeselnya itu selama kalian memang suka nyetir ya. Kalian suka nyetir, suka enjoy. Serius, ini mobil enjoy. Nyaman dia. Maksudnya nyamannya itu ya nyamannya mobil sport ya. Karena nyamannya mobil sport itu berbeda dengan nyamannya mobil keluarga. Jadi mobil sport itu ya memang senyaman-nyamannya masih keras, suspensinya masih keras tuh, kayaknya aja jeduk-jeduknya kan kerasa begini naik turunnya. By the way, ini kemana sih kita nih jalan? Kita jalan nggak pakai tujuan nih guys. Jadi kalau nyasar kita ke kampung-kampung. By the way, ini kita nggak di ya, kita lagi jalan-jalan aja ini. Nah, terus apalagi ya yang seru
mobil ini sih selama ini cuman yang dimodif cuman ganti suspensi sama audio aja sih. Kalau audionya ya cukup lah, bukan yang wah. Tapi ini ya karena ini kan audio bikinan tahun berapa ya, bikin waktu itu ya, tahun 2007 kalau nggak salah ini bikinan tahun 2007 sampai sekarang. Jadi ya kalau dibilang kualitas, kalau dibandingin kualitas audio bikinan zaman sekarang ya mungkin nggak terlalu bagus, tapi ya lumayan lah daripada nggak ini. Nah sekarang kok nggak didengerin, apa kok nggak dinyalain, nggak dinyalain bang ininya apa audionya sekarang? Ya karena nanti copyright guys. Jadi daripada copyright suaranya malah hilang, kalian nggak denger saya ngomong apa, jadi no sound. Nah, oh ya saya hampir lupa. Kalau yang JDM itu, Celica JDM itu atas ini nggak ada sunroof guys. Kelihatan ya? Ini nggak ada sunroof. Kalau yang UK sama Australian spec itu ada sunroofnya. Jadi sejauh ini mobil ini ya udah cuman itu aja sih bedanya. Nggak ada yang neko-neko, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi ya itu tadi. Oke guys, kalau gitu kayaknya sekian dulu deh. Sekian dulu POV drivingnya Toyota Celica JDM 2004. Semoga kalian punya gambaran naik mobil ini kurang lebih kayak gimana. Oke guys, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Pastiin kalian ngikutin channel ini terus karena kedepannya bakal banyak yang aneh-aneh. Oh ya, satu lagi, kita juga bakal ngadain buat beberapa subscriber, 5 subscriber yang beruntung mungkin 5 atau 10, nggak tahu deh, 5 aja kayaknya. 5 subscriber yang beruntung, kalian bisa ketemu dan ngerasain langsung naik Ceviro 2JZ. Gimana larinya, kalian nanti bisa ngerasain. Pastiin kalian pantengin channel ini terus dan tunggu update-update berikutnya. Oke guys, see you.